karena udah hampir 2 minggu nih nggak upload. Jadi gue baru sempat lagi, sebenarnya bukan baru sempat, tapi belakangan ada beberapa kabar, ada 2 kabar sebenarnya. Jadi para produsen helm kan kalian sempat ya minta saran mau helm half-face apa, rekomendasi helm half-face apa yang harganya terjangkau. Nah, 2 produsen helm baru-baru ini, baru semingguan lah, merilis 2 merek terbaru yang bentuknya sama. Fiturnya mirip-mirip, ada plus minusnya. Nah, kalau kalian penasaran apa jenis helmnya, yang pasti helmnya half-face ya, karena minta rekomendasinya helmnya half-face. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari salah satu merek. Jadi nanti bakal gue bagi jadi 3 part. Jadi 1 part itu helm pertama, yang kedua part 2 itu helm kedua, yang ketiga adalah versusnya. Jadi ada 3 video nanti yang harus kalian tonton. Oke, sekarang yang pertama dulu. Sebelum kita lanjut ke video utama, gue nggak bosen-bosen ngingetin ya, kalau misalnya kalian mau terus dukung channel ini sampai 500 subscriber, gue bakal giveaway salah satu helm 1 sampai 3 lah perkiraannya, minimal 2. Gue bakal giveaway helm yang belakangan ini gue review. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus sampai 500 subscriber dulu. Makanya jangan lupa subscribe ya. Follow Instagram @vidodido untuk terus tahu update-nya. Langsung aja ya, helmnya apa. Nah, ini yang pertama. Helm yang pertama adalah RSV. Pasti kalian udah tahu ya, ini RSV pertama kali gue kenal itu helm asal Bandung. Nah, gue sempat bolak-balik ngeliat di workshopnya gitu ya, waktu masih awal-awal banget. Ini salah satu helm yang menurut gue terjangkau. Jadi harganya mungkin dulu tuh sekitar 300-an sampai 400-an. Terus ada berbagai macam jenis helm, dari full face sampai half face. Nah, belakangan tuh mereka gencar banget buat nemuin inovasi baru. Nah, salah satunya ini salah satu helm yang paling gue tunggu, karena jadi pilihan di antara helm-helm lain yang harganya mulai mahal, tapi fiturnya nggak kalah gitu. Langsung aja ya, kenapa ini nggak gue unboxing? Karena waktu pengiriman si helm ini boxnya lusuh. Jadi ya udahlah, mending nggak usah aja sekalian. Jadi langsung aja buka ini. Jadi pas gue buka juga nggak ada manual booknya, jadi langsung aja. Ini sarungnya seperti ini, sama masih kayak dulu. Kita langsung buka aja. Di sini ada tulisan One Helmet Made Fashion. Kita langsung unboxing. Jatuhnya bukan unboxing ya. Buka dari ininya aja, dari sarungnya. Gue nggak tahu kenapa salah ngirim atau gimana. Yang pasti waktu itu gue nggak dapet manual booknya. Biasa kan ada manual booknya ya. Nah, ini warnanya black glossy. Nah, nama helmnya apa? Kalau kalian yang udah tahu ya, udah sempat ngeliat-liat gitu ya, namanya ada RSV SP300. Jadi ini adalah bentuk half-face dari SP500. Oke, kenapa akhirnya gue mereview helm ini? Kalau kalian lihat bentuknya pasti udah familiar ya sama bentuknya. Ini ada spoilernya, ada ventilasinya 2 di atas, terus dia ada double visor, terus ini ada diring, ya kan. Itu sekilas saja ya fiturnya. Nah, kenapa gue nge-review helm ini? Karena bentuknya sama. Sama dengan helm half-face yang sudah ada. Terlepas dari bentuknya yang sudah ada, tidak akan mempengaruhi penilaian. Jadi nih ya, yang gue bukan bingung sih, sebenarnya ini bisa jadi pilihan kalian. Kalau kalian yang mulai merasa, oh helm sebelah merek helm sebelah udah mulai mahal, jadi ini harganya sekitar 600 ribuan. Yang ini mungkin dulunya sekitar 850 dulu waktu awal-awal gue beli. Mungkin sekarang udah sekitar 1,2, 1,5 tergantung motif atau motif solidnya gitu. Nah, yang pasti ini membawa kehadiran RSV SP300 ini membawa angin segar ya bagi kalian sebenarnya.
bagi kalian yang pengen helm seperti ini fiturnya dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, sekian ini dulu karena kalian sudah tahu pasti karena bentuknya sama. Nah, kita sekarang lihat dulu desainnya. Pertama, kenapa gue suka banget dan akhirnya pengen review ini? Di samping yang bentuknya mirip dan fiturnya juga banyak, ya kesimpulannya ini tuh kita lihat dulu dari desainnya. Pertama, visornya memang masih cembung, kelihatan ya, masih cembung. Terus ini kalau keunggulan si merek sebelah ada di sini juga ternyata. Jadi ini ketika hujan air nggak bakal jatuh ke kiri kanannya. Terus kerennya si SV300 ini ininya tegas, jadi dia ada lekukan-lekukannya lagi. Beda sama NFJ ya, dia ya polos saja. Ini ada patah, jadi lurus, patah, ada patahan lagi, terus lagi. Nah, itu spoiler belakangnya. Terus ini ventilasinya ada dua ya di depan, ini ke belakang, dan ini tuh ventilasinya lebih lancip. Tapi overall sih sama sih, mirip bentuknya gitu. Cuma nih kayaknya terinspirasi dari desain pesawat tempur kayaknya. Soalnya ini tegas-tegasnya kayak gitu, kayak aerodinamisnya tuh kayak desain pesawat tempur. Di sini juga ada lubang, ada ventilasi. Terus dia sudah double visor juga. Ini juga masih ada pengamannya ya, biar nggak nge-scratch. Terus dia sudah ada double D-ring. Nah ini dia nih. Mungkin nih manual booknya copot ya, karena dia nggak ada manual book ya. Nggak masalah sih. Jadi kenapa gue maklum kenapa ini masih jarang di jalan dan memang masih ada trial dan error, karena ini kemungkinan adalah batch pertama. Batch pertama sebelum dijual secara umum. Jadi dia ya sebenarnya sih kalau mau ya bisa diminta, tinggal minta aja. Tapi gue nggak masalah sih, karena manual booknya juga nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi cuma buat pelengkap aja gitu. Terus oh iya, dia udah double D-ring. Tadi udah gue bilang ya, udah double D-ring. Nah cuma sayangnya dia belum ada slot intercom. Kelihatan nggak? Nih, ini polos banget. Jadi dia belum ada slot intercom. Nah beratnya di sini sih nggak tertera beratnya berapa, tapi kayaknya nih kalau dipegang-pegang, coba ya gue bandingin, lebih ringan SV300 daripada NFJ. Jadi ini juga NFJ juga udah dipasang intercom, mungkin itu ngaruh juga beratnya. Tapi setahu gue dulu punya RSV Supercolor, nah itu tuh dia juga ringan kayak gini. Di sini sayangnya beratnya nggak tertera, terus ini juga belum SNI tapi udah DOT gitu. Oke, sekarang terlepas dari segala kekurangannya, yang harus kalian tahu adalah bagaimana rasa saat dipakainya. Oke, nggak usah berlama-lama ya, ini gue buka dulu biar kalian tahu rasanya kayak gimana. Gue pakai balaclava dulu. Oke, kita lihat kalau dari sini sih dari busanya dulu ya. Busanya sih kayaknya nggak begitu tebal sama kayak dulu ya si RSV Supercolor itu, tapi enak, busanya enak bahannya. Kita coba pakai ya. Ini gue pilih ukurannya XXL. Kenapa? Karena dulu setahu gue si RSV itu ukuran XL-nya dia memang besar, tapi agak kurang nyaman untuk kepalanya yang lebar. Ya itu masalah gue dari dulu sih ya. Jadi kurang nyaman karena untuk kepala yang lebar. Ini agak susah ya.
Ntar gue klik dulu. Oh, ini agak susah karena dia nempelnya nggak ada di slotnya lagi gitu. Oke, ini tampak depannya. Tampak depan. Terus ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kiri. Terus ini dengan double visor. Oh, double visornya cenderung light smoke. Jadi dia nggak begitu gelap, double visornya. Terus ini ukuran XXL, memang sih masih agak kegedean, tapi cukup nyaman. Tapi memang kegedean untuk gue ya. Oke, gimana rasanya? Busanya nggak begitu tebal, jadi dia kayak agak kopong gitu. Mungkin karena kegedean juga ukurannya, jadi agak kurang nyaman dipakai. Mungkin nanti gue selanjutnya bakal beli yang XL buat ngebandingin ya. Nah ini nih sayangnya, tadi kenapa gue kesulitan. Jadi ini klipnya tidak terpisah. Rata-rata helm yang sudah pernah gue pakai yang pakai di D-ring ini tuh kepisah, tapi ini dia jadi satu sama pengikat di D-ringnya. Itu jadi salah satu kekurangannya. Jadi masangnya agak susah jadi gue nya tadi. Oke, kita coba pasang lagi. Oke, ke kesimpulan. Menurut gue kekurangannya adalah dia busanya nggak begitu tebal ya. Jadi busanya ini tuh nggak begitu tebal. Mungkin juga karena kegedean juga. Terus ini di D-ringnya 2, jadi dia agak susah masangnya karena dia tidak muncul keluar gitu. Biasanya kan ada kayak kainnya lagi, lebihnya lagi. Dan untungnya itu kekurangannya. Dan untungnya adalah fiturnya dia udah double visor, sudah double D-ring, dan harganya terjangkau, enggak? Tidak seperti MSJ ya yang udah mahal gitu. Jadi kalau kalian ini mau dijadiin referensi buat helm Halfest baru yang motifnya sekarang atau desainnya seperti ala racy gini, kalian ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau dikasih skor ya antara 1 sampai 10, gue cuma bisa kasih ini skor 7. Kenapa? Karena banyak harus diperbaiki seperti ini nih, klipnya, terus busanya tidak terlalu tebal, terus juga finishing produknya ini gue rasa masih ada kasar-kasar. Mungkin juga karena batch pertama, jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi overall sih ini lumayan buat harian. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu bagaimana rasa tes berkendaranya, silahkan aja request. Nah, jadi sekian dulu review helm RSV ini. Jadi nanti gue bakal lanjut ke part 2 ke helm berikutnya. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Jangan lupa follow dan subscribe. Jadi kalau mau terus dukung channel ini, gue bakal giveaway salah satu helm yang dari kemarin bakal gue review, yang udah gue review sebelumnya gitu. Sampai ketemu lagi di video